Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumiatul Aini. Saya dari Prodi S1 Farmasi semester 3. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang antiplatelet. Langsung saja, menurut fisiologi hemostatis, pembuluh darah yang bocor akan menginduksi formasi gumpalan darah guna mencegah kehilangan banyak darah dan mempercepat penyembuhan. Formasi gumpalan harus melakukan lokalisasi untuk mencegah tersebarnya gumpalan dengan pembuluh darah yang tidak rusak. Formasi lokalisasi gumpalan pada tempat luka dibagi menjadi 4 tahap yang kadang-kadang overlapping. Nah, selanjutnya hemostatis primer. Tujuannya adalah terbentuknya platelet untuk menstabilisasi dengan cepat terjadinya kerusakan vaskuler. Platelet adalah fragmen sel yang dibangun oleh megakariosit sumsum tulang belakang. Bentuknya kecil, berupa ikatan membran terdiri dari sitoplasma dan intinya. Reseptor glikoprotein di dalam membran plasma. Platelet adalah mediator primer yang akan mengaplikasi platelet. Hemostatis primer mentransformasi platelet menjadi kondisi flux hemostatis melalui 3 reaksi. Yang pertama, adhesi platelet, yang kedua, reaksi pelepasan granul platelet, yang ketiga, agresi platelet dan konsolidasi. Nah, selanjutnya obat antiplatelet secara singkat adalah obat-obatan yang menghambat adanya agregasi platelet pembentukan trombus dari tubuh atau dari dalam tubuh. Nah, contoh dari obat antiplatelet: aspirin. Aspirin merupakan agen antiplatelet yang berefek sebagai antitrombotik dengan menghambat cyclookinase dan sintesis platelet trombokinase A2. Aspirin akan menurunkan adverse kardiovaskular event, membantu mencegah bentukan clot pada pembuluh arteri dan menurunkan risiko terjadinya serangan jantung. Lanjut, golongan obat antiplatelet dapat dikelompokkan menjadi inhibitor cyclookinase, yang kedua inhibitor fosfodiesterase, yang ketiga inhibitor reseptor ADP pathway, yang keempat yaitu antagonis GV2B 3A. Yang pertama yaitu inhibitor cyclookinase. Aspirin menghambat sintesis prostaglandin, yang selanjutnya menghambat reaksi pelepasan platelet dan mempengaruhi agresi normal platelet. Yang kedua yaitu inhibitor fosfodiesterase, yaitu inhibitor platelet yang dapat menurunkan. Yang ketiga yaitu inhibitor reseptor ADP pathway. Obat ini secara irreversibel menghambat jalur pathway ADP dependen pada aktivasi platelet. Yang keempat yaitu antagonis GV2B 3A. Contoh obatnya adalah eptifibatide, apsikimab, dan tirofiban. Reseptor membran platelet GV2B 3A sangat penting dalam proses agregasi platelet, pembentukan molekul fibrinogen, dan jembatan platelet antara satu dengan yang lain. Nah, kita masuki slide yang berikutnya yaitu antiplatelet. Terapi antiplatelet bekerja dengan mencegah terbentuknya agresi platelet atau menghambat proses agresi platelet lebih lanjut dan bukan menghancurkan agregan platelet yang sudah ada. Faktor dalam agresi platelet yang dipengaruhi oleh obat-obat antiplatelet diantaranya yaitu tromboksan A2, TXA2. Yang selanjutnya adenosin difosfat ADP.
fosfodiesterase, gliprotein, platelet, Gv2b atau 3A. Selanjutnya penggolongan obat antiplatelet aspirin. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat enzim siklooksinase yang merupakan enzim yang berperan dalam pembentukan trombokinase A2, suatu molekul yang berfungsi mengaktifasi platelet lainnya dan menginduksi penyempitan pembuluh darah atau vasokonstriksi ketika terjadi kerusakan pembuluh darah. Aspirin mencegah pembentukan clot atau bekuan darah pada pembuluh arteri melalui penghambatan terhadap COX-1 sehingga menurunkan risiko serangan jantung. Nah, itulah materi yang saya bahas. Jadi kesimpulannya, menggunakan antiplatelet pada pasien tersebut menggunakan inhibitor siklokinase dan inhibitor reseptor ADP pathway. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Karena saya di sini masih belajar, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.